Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li izalatil juhala wa li ihya'i syari'ah wa li ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bil ulama ila amilin wa tazkiyah fi anfusihim wa li riyadati fi ulumina wa taqarruban ila Allah li ridwanillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahmatullah alaina wa alaihim wa radiyallahu anhum nafa'ana Allah bi ulumihim wa alaina bi futuhil arifin bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim syai'un lillah wa lana wa sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadri miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya fattah ya 'alim iftah 'alaina bi futuhil arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan guru kami, orang tua kami, Buya Zakaria Ahmad, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, mendidik kita. Semoga kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Taqwa yang kami cintai, kita akan memasuki pada ayat yang ke-40 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari dalam sebagian qiraah itu membuang ya yang menunjukkan kepada mutakalim. Karena sebutnya bilang nantilah kapan-kapan kalau tak terangin. Makanya harus dibacanya panjang. Ufi itu dalam bagian qiraah. Oh
Siapa Bani Israel itu? Nanti kita akan tahu, supaya ternyata kita masih nyambung sanadnya, masih nyambung nasabnya dengan Bani Israel. Al-Qaul, ini tafsirnya, fin ni'am al-khassah bi Bani Israel. Dalam ayat ini membincangkan tentang nikmat-nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ada nikmat amah, ini nikmat khusus. Lah nikmat-nikmat khusus ini yang Allah berikan kepada Bani Israel, tapi tidak Allah berikan kepada selain Bani Israel. Namanya nikmat khusus. I'lam annahu subhanahu wa ta'ala lama aqama dalailat tauhid wan nubuwah wal mi'ad awalan summa aqabaha bi dzikril in'amat al-amah likullil bashar bi dzikril in'amat al-khassah ala islafil yahud kasron li'inadihim walijajihim bitadhkirin ni'am as-salifah wastimalati liqulubihim bisababiha wa tanbihan ala ma yadullu ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada harokatnya ini. Jadi nanti bacanya bebas saja karena enggak ada harokatnya ya. Dan saya tidak akan menerangkan. Biasakan kita dengan menggunakan bahasa Arab, jadi paham gak paham sampean mantuk-mantuk saja. Min haitsu kaunuha ikhbaron anil ghaib wa'lam annahu subhanahu dzakarahum tilkan ni'am awalan ala sabilil ijmal faqala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Perlu diketahui dalam awal surah Al-Baqarah Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka tentunya ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dibuktikan. Apakah Allah itu layak menyandang sebagai Tuhan atau memang ada Tuhan yang menyamai terhadapnya? Ini penting. Ada dalil, namanya aqam ad-dalail. Ada dalil yang harus menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Salah satunya dalil yang dikemukakan oleh Allah itu adalah alladzi khalaqakum. Ini dalil yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Jadi Allah ketika menciptakan barangnya tidak ada, bahannya tidak ada, kemudian ada. Kalau kita menciptakan bahannya sudah ada. Ini bedanya. Allah menciptakan dari ketiadaan. Tapi kalau kita menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Buat tempe bahannya sudah ada, kedelai. Namun ketika Allah buat kedelai bahannya enggak ada. Paham pandai? Paham gak? Supaya cepat rampung. Maka untuk menemukan Allah diciptakanlah. Kenapa? Lantaran Allah ini zat yang tersembunyi. Dia tidak bisa diketahui oleh manusia secara lahiriah, namun manusia akan mengetahuinya dengan ciptaannya. Namanya dalil. Kalau kita percaya sama matahari, tidak usah melihat mataharinya.
namun wujudnya sinar adalah merupakan adanya matahari. Paham apa enggak? Jadi kita enggak usah melihat mataharinya ada. Kalau pagi ternyata kok masih bersinar, berarti matahari ada. Kita melihat Allah bukan berarti melihat zatnya, namun melihat ciptaannya. Iki paham apa ora iki? Kita yakin sama Allah karena kita melihat ciptaannya. Ada Al-Imam Al-Amudi. Beliau pakar ilmu matematika, pakar ilmu hitung, menemukan Tuhan dari ilmu matematika, bukan dari Quran, bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau menemukan Allah melalui ilmunya namanya matematika. Maka bisa jadi dengan jualan hordeng, Mas Budi bisa tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak nemu Allah berarti pekok. Karena segala sesuatu yang Allah jadikan itu adalah menjadi fasilitas untuk menemukannya. Bagaimana Al-Imam Al-Amudi mengatakan demikian? 2, 3, 4, 5, 6 atau yang disebut dengan angka mustahil ada kalau tidak diawali dengan angka 1. Maka dengan wujudnya angka 1 ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4 dan angka-angka selanjutnya. Berarti 2, 3, 4 adalah wujud daripada yang 1. Ketika tidak ada yang 1, maka tidak ada yang 2, tidak ada yang 3, tidak ada yang 4. Iki kok kayaknya mumet sampean iki belajar kayak ngene iki. Berarti asli yang ada cuma jawab, yang ada cuma 1. Ketika yang 1 ini adalah tidak ada, maka 2 pun tidak ada. Jadi adanya 2, adanya angka 3, adanya angka 300, adanya angka 400, sampai angka-angka yang banyak itu berawal dari sesuatu yang 1. Iman. Atau gini, supaya paham ya gini. Kita ada, ini dalil nih. Kita ada untuk menunjukkan kepada yang ada. Berarti adanya kita ini adalah bukan dengan adanya sendiri, namun diadakan. Artinya ada atau tidak adanya kita enggak pengaruh bagi yang ada. Allah tidak butuh adanya kita, tapi kita butuh adanya Allah. Maka adanya kita, tidak adanya kita adalah tidak berpengaruh kepada adanya Allah. Menciptakan atau tidak menciptakan, Allah tetap disebut Tuhan. Berarti kesimpulannya ini, kita ada hanya untuk menunjukkan kepada yang maha ada. Semua yang diadakan ini, saya, Buya Zakaria, semuanya pokoknya ini diadakan, nanti menjadi tiada. Ketika seluruh yang diadakan itu semuanya tiada, maka tinggallah yang ada. Sebelum ada kalimat ada, sudah ada yang ada. Bahkan adanya kalimat ada karena ada yang ada. Jarene pengen belajar ilmu balaghah karo mantek. Iki ayat Allah Subhanahu wa taala. Namanya aqamat dalail tauhid. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dari nama yang sama, namun punya ciri yang tidak sama. Ini ciptaan Allah luar biasa. Namanya semut. Ada semut merah, ada semut hitam, ada semut rangrang, ada semut banyak semut menye. Namun punya budaya masing-masing. Ada yang seneng gula, semut hitam. Ada yang senengnya nyimpen makanan, semut merah. Ada yang senengnya gigit,
langrang. Budaya. Manusia itu sama. Arab manusia, Indonesia manusia, Suriah manusia, Lampung manusia, Jawa manusia. Namun punya ciri yang tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bisa paham apa lagi? Jadi yang tidak sama bukan manusianya, cirinya. Dalam Al-Quran, wa min kulli ummatin syariah minhaja. Setiap umat itu pasti punya ciri masing-masing. Maka Indonesia punya ciri tersendiri yang tidak sama dengan yang lain. Oleh karenanya demikian, Islamnya sama, ciri Islamnya yang tidak sama. Ngono wae kok repot loh sampean iki. Jadi bukan yang beda masalah Islamnya, cirinya yang tidak sama. Ini supaya kita paham bahwa mempelajari agama ini juga punya ciri-ciri sendiri, sehingga kita jangan sampai kemudian ciri kita itu habis, karena kita menjadi bangsa Indonesia juga punya ciri unggul. Salah satunya dalam tatanan orang Arab itu memegang kepala hal yang lumrah. Jadi ada orang tua megang anak, ada anak megang kepalanya orang tua, lumrah secara nilai Arab. Dalam pandangan orang Arab, kalau ada orang sholat dilangkain biasa, ada orang sujud dilangkain kepalanya biasa. Arab. Kita ulangi, Arab. Senakal-nakalnya orang Indonesia, walaupun sering pasang togel, walaupun minumnya tuak, tidak akan pernah memegang kepalanya orang tua. Kenapa? Karena itu tidak sopan dalam pandangan Indonesia. Tapi orang Arab itu kalau sudah dipegang bokongnya pasti marah. Enggak tahu karena di bokong ada onderdilnya paling. Ini ciri. Senakal-nakalnya orang Indonesia, ketika ada orang sholat tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah mau lewat, apalagi sampai melangkai kepalanya. Masih punya ciri Indonesia ini. Makanya orang yang paling sangat punya tata krama, unggah-ungguh dulu itu jamaah haji itu yang paling terkenal, punya unggah-ungguh, loman, sopan, sampai dibohongin aja nurut, itu orang Indonesia. Luar biasa orang Indonesia ini. Maka kita bangga menjadi orang Indonesia. Dalil ini dalil. Islamnya sama. Yang tidak sama cirinya. Kenapa cirinya tidak sama? Karena Allah di samping menurunkan agama ini supaya kita tahu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada dua, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Agama rujukannya Quran, hadis. Maka kalau berbicara agama harus ada korelasinya, harus ada hubungannya dengan Quran dan hadis. Tapi kalau sudah ma'ruf, hubungannya dengan budaya. Al-Quran memerintahkan kita untuk menciptakan budaya yang tidak boleh berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Manusia tanpa budaya bukan manusia. Maka ada budaya. Budayanya apa? Orang Lampung kalau menyambut tamu dengan nama tarian, maka tarian ini bagian dari implementasi ma'ruf. Jadi semakin dijabarkan itu, kita sebenarnya nilai-nilainya itu tidak akan pernah berpaling dari agama. Semuanya beragama. Tapi sayangnya kita pokoknya nggak ada dalilnya bid'ah, ngono wae ini. Nggak pernah mikir sih kita ini. Coba ketika mikir kita ketemu kan. Aqomat dalil. Dalil
ada kalanya burhanul ilahiyah wa burhanul aqliyah. Ada dalil Quran, ada dalil akal. Antara dalil akal dengan dalil Quran adalah berjalan bersama-sama. Jadi manusia beriman tidak bisa melepaskan dari akalnya. Manusia beriman tidak bisa menggunakan akalnya saja. Tapi manusia yang beriman adalah manusia yang menggunakan dalil pasti dan dalil akal. Ini kaitannya sangat panjang nanti. Wan nubuwah. Agar lebih jelas tentang keesaan Allah, bukan hanya Allah memaparkan tentang masalah ayat-ayatnya, maka Allah turunkan jenis para nabi. Untuk membedakan antara yang nabi dan bukan yang nabi, Allah kasih pembedanya namanya mukjizat. Maka mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh orang yang mengaku sebagai nabi dan mengaku sebagai rasul. Ada kejadian luar biasa dimiliki oleh Buya Zakaria misalkan, orang yang taat ibadah, namanya karomah. Karena nabinya sudah selesai. Namanya karomah. Ada orang memiliki keluar biasaan, kadang taat, kadang maksiat, kadang rajin sholat, kadang tidak, tapi masih dikasih anugerah sama Allah. Namanya adalah inayah. Bukan inayahnya kandang josok. Jadi inayah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya tanpa melihat apakah taat ataupun maksiat. Maka ada orang sudah diponis sama dokter, matinya kurang 3 hari lagi. Nyatanya hidupnya malah panjang. Itu namanya inayah. Apa namanya? Namanya inayah. Ada kejadian luar biasa namun dimiliki oleh orang yang tidak pernah ibadah. Tidak pernah ibadah. Sholat enggak. Tapi mempunyai kejadian yang luar biasa. Namanya adalah al-istidraj. Kayak dukun atau kiai sing macak dadi dukun. Biasanya kiai-kiai yang macak jadi dukun karena ilmunya pas-pasan, maka pengen mendapatkan umat, akhirnya harus buat yang macam-macam ya, kayak Gus Samsudin itu yang ada di mana itu. Akhirnya sekarang ini bedanya tipis antara kiai sama dukun. Dan orang meter itu gampang percayaan kalau ada orang yang luar biasa, terutama kalau menjelang pemilu itu yang didekati itu bukan kelas Buya tapi orang-orang yang kayak begitu. Pokoknya yang tasbihnya itu nggak tahu lah. Namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Agar nabi itu tidak sama dengan manusia biasa, bukan hanya dikasih yang namanya mukjizat, namun nabi diawasi oleh malaikat Jibril. Maka maksum. Ketika mau berbuat kekeliruan, pasti diingatkan sama Jibril. Makanya Nabi itu nggak sampai keliru. Karena begitu mau keliru, Jibril itu langsung mengingatkan. Kayak cerita misalkan Yusuf sama Zulaikha berada dalam satu kamar. Posisinya Zulaikha sudah telanjang bulat. Sebagai laki-laki pasti pengen. Sebagai laki-laki. Yusuf juga normal masalahnya. Namun begitu Yusuf mau memegang Zulaikha, langsung Jibril datang. Jangan macam-macam kamu Yusuf, kamu nabi Yusuf. Lah kalau kita ini pasti terjadi karena Jibrilnya nggak bakal turun. Hanya ya alhamdulillah. Jadi kalau kita itu mesti dosa. Kalau kita itu mesti dosa, mesti. Kenapa kita mesti dosa? Lantaran kalau tidak dosa justru menyaingi Nabi. Menyaingi Nabi tidak boleh.
Nabi langsung diutus sama Allah, sementara kita bukan nabi. Kalau sudah disaingi, gridnya nabi turun. Makanya kita mau tidak mau harus berdosa, Bu ya. Harus berdosa. Kalau tidak dosa, betapa nganggurnya sifat Allah yang Maha Pengampun. Allah sebelum menciptakan kita sudah mendeklarasikan dirinya Maha Pengampun. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan ampunan kepada manusia yang penuh dengan dosa. Jadi kalau Buya nggak pernah dosa, itu pasti akan dibuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma saya Maha Pengampun. Makanya enak, Pak. Yang paling enak itu dosa sama Allah. Penak, astagfirullahaladzim, luntur. Dengan nyantuni anak yatim, hapus. Yang bahaya itu dosa sama manusia. Maka rata-rata orang masuk ke dalam neraka bukan antara dosa manusia dengan Allah, tapi dosa sama manusia. Paling angin nih, paling repot dosa sama manusia. Terutama kiai-kiai, itu dosa sama manusianya banyak. Kayak saya itu nanti banyak itu. Nggak tahu nanti orang takwa ini mau nolong sama saya apa enggak itu. Karena pasti secara otomatis Bu ya, ketika saya ceramah juga ada yang tersinggung ini. Yang jenggotan biasanya tersinggung dan sebagainya. Itu kan mau tidak mau nanti di sana dihisab. Jangan masukkan ke dalam surga dulu. Dulu saya mendengarkan sakit hati banget. Akhirnya ada Ustadz Haris dan Buya Zakaria yang membela. Ya pantas kamunya kayak begitu sih, goblok kamunya, jadi pantas. Allahu akbar walillahilham. Dah nubuah. Kenabian ini sifatnya ada yang permanen, ada yang temporal, ada yang sifatnya sementara saja, namun tidak akan pernah berlanjut, ada yang sifatnya selama-lamanya. Makanya tidak semua ajaran para nabi yang dahulu bisa diwarisi oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di umatnya Nabi Musa itu kalau kena najis, kena kotoran, maka alat untuk mensucikannya bukan air, bukan batu, tapi harus digunting. Makanya umatnya Nabi Musa itu bolong-bolong pakaiannya. Ini di Sumur Bandung juga banyak umatnya Nabi Musa. Pokoknya kalau pakaiannya bolong-bolong itu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada kan yang dengkulnya ada bolong-bolongnya Bu ya. Lah itu bagian dari umatnya Nabi Musa. Senangnya yang bolong-bolong umatnya Nabi Musa. Sehingga bajunya umatnya Nabi Musa itu tidak pernah utuh. Kenapa? Ketika kena najis, hilangnya hanya bisa dipotong. Kalau tidak dipotong enggak hilang. Nabi Musa umatnya. Yang kedua, hukumnya umatnya Nabi Musa dulu itu kalau pengen makan daging nunggu hewannya mati. Kalau hidup tidak boleh, disembelih haram. Umatnya Nabi Musa. Sehingga umatnya Nabi Musa dulu harus menunggu kapan saatnya makan daging, nunggu hewannya mati. Tinggal siapa yang duluan, hewannya atau yang pengen hewannya yang mati. Tidak diteruskan oleh Rasulullah, dibalik malah hukumnya. Di umatnya Rasulullah, di syariatnya Rasulullah, semakin mati haram. Yang halal disembelih. Di syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bajunya kena najis cukup dicuci, digunting tidak boleh. Ini syariat Nabi dahulu, namun tidak diwariskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar. Ada syariatnya Nabi dahulu, namun masih berlanjut sampai sekarang. Siapa itu? Syariatnya Nabi Ibrahim. Haji syariatnya Nabi Ibrahim. Sunat syariatnya Nabi Ibrahim. Korban syariatnya Nabi Ibrahim. Ada di masa lalu, namun dipertahankan dalam konteksnya sampai sekarang. Itu dalam usul fikih kaidahnya disebut al-muhafadhah alal qadimis shalih wal akhdu alal jadidil aslah. Konsepnya Islam ya kayak begitu, mempertahankan yang masih baik-baik sambil memperbaharui sesuatu yang kurang layak agar menjadi layak. Sehingga Islam itu dinamis.
Islam bukan alergi, tapi Islam adalah siap untuk menerima perubahan asalkan perubahannya tidak melenceng dari nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho Kang. Al muhafadzah alal qadimis salih wal akhdu alal jadidil aslah. Harus pinter fikih makanya. Kalau nggak bisa fikih, bahaya. Ini belum menjelaskan tentang anunya nih Bani Israilnya. Terus wal mi'ad, setelah pulang baru. Jadi kalau belum pulang ini diancam nggak jadi pulang. Manusia ini setelah pulang baru ada hisab. Manusia setelah pulang baru ada yang namanya balasan. Manusia setelah pulang baru ada yang namanya pahala. Manusia setelah pulang baru ada penyiksaan. Jadi kita ini semua bakal balik, nggak tahu baliknya itu membawa ampunan Allah atau justru membawa murkanya. Maka yang paling hebat itu orang Nasrani. Orang Islam ini sekelas Buya saja itu belum menjanjikan. Coba orang Nasrani itu kalau mati, sekalipun dia itu adalah orang fasik, orang rusak, sering pasang togel dan sebagainya, begitu mati, itu pendetanya langsung ngomong, Bab telah bersama Bapak di surga. Ada kepastian orang Nasrani. Tapi kalau ada orang Islam meninggal, Ustadz Haris kelas Buya misalkan, mudah-mudahan husnul khotimah, kan belum ada kepastian. Makanya yang pasti masuk ke dalam surga orang Nasrani. Ini kok disalah tafsiri ke watire. Jadi kampanye orang Nasrani itu begitu, walaupun misalkan sudah meninggal telah bersama Bapak di surga. Tapi kalau kita mudah-mudahan husnul khotimah, maka orang yang paling baik ya kayak begitu. Secara Islam walaupun kayak Buya itu ibadahnya luar biasa, maka kemudian tidak boleh kita itu pasti surga, jangan. Tapi lebih baik berharap semoga beliau menjadi orang yang soleh di sisi Allah dan menjadi orang yang husnul khotimah. Ngono. Karena kita tidak bisa memastikan, dulu ada di zaman Rasulullah. Ada sahabat rajin ibadahnya luar biasa. Begitu meninggal istrinya ngomong, saya bersaksi bahwa suami saya ini adalah pasti masuk surga. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berikan komen, apakah kamu tahu tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala? La ya Rasulullah. Terus kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu mengatakan pasti masuk surga? Tapi katakanlah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Itu ajaran Rasulullah. Termasuk Anda ya Rasulullah. Nggih. Walaupun saya sudah dinisbatkan ke dalam surga, bukan berarti kemudian saya masuk surga. Tidak, tapi doakan saya mudah-mudahan masuk surga. Itu Rasulullah. Kalau kita kan engkresnya luar biasa. Baru dikit aja kayak surga sudah menjadi miliknya, malah nutupi orang lain. Jadi kalau bisa, kalau misalkan kita itu adalah sudah jadi potongan masuk surga, ya jangan jangan nutupin kesempatannya orang lain, biarkan mereka itu adalah bersama-sama menuju surga. Nah, ini kan kadang-kadang repot, yang bukan golongannya neraka. Sehingga surga itu kaplingan. Masya Allah. Lah, setelah menuturkan semua itu baru menuturkan nikmat. Yang nikmat ini adalah nikmat khosoh yang Allah berikan kepada Bani Israel. Baru kita menyimak Bani Israel itu siapa. Terus apakah Bani Israel ini adalah konteksnya sekarang atau konteks turunnya ayat ini? Karena Quran seringkali membincangkan Bani Israel, tapi bukan Bani Israel sekarang, tapi Bani Israel yang dihadapi saat itu ketika beliau ada di Madinah. Jadi ketika beliau masuk ke Madinah, itu ada Bani Israel yang terdiri dari 3 suku. Satu namanya suku Qunaiqah, ahli pengrajin emas, dagang dan sebagainya, yang menguasai di minyak, itu Qunaiqah. Ada Bani Nazir, itu yang jadi petani, yang tanam korma. Pokoknya
Jadi petani itu sukunya nama Bani Nadir. Ada yang Bani Quraidah yang senangnya begal terus. Yang nakal itu yang nakal-nakal itu namanya Bani Quraidah itu. Jadi kalau ada orang naik motor di begal itu Bani Quraidah. Ada orang misalnya ada orang naruh motor di mana itu di Alfamart kemudian hilang, itu diambil sama Bani Quraidah. Itu di Yahudi suku tiga itu tidak sama. Rasul menghadap saat itu ketika ada di Madinah berhadapan dengan Yahudi. Yahudi di sini itu adalah pecahan dari 12 suku Yahudi yang ketika itu dikejar oleh Ramses, Fir'aun. Saat itu kemudian dia terpecah. Yang ikut sama Nabi Musa itu jumlahnya ada 12. Saat terpecah ini ada yang lari ke Yasrib. Yasrib itu nama seseorang. Maka kemudian dijadikan sebagai nama daerah Pak Yasrib. Madinah itu dibangun oleh orang Yahudi awalnya, namanya Yasrib. Namanya siapa? Yasrib. Karena yang membangun namanya Pak Yasrib. Nah nanti kapan-kapan nanti kita lanjutin, ini ceritanya panjang ini Bani Israel. Tapi yang harus kita ketahui siapa Bani Israel ini? Ittafaqo al-mufassiruna ala anna Bani Israel huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang namanya Bani Israel itu adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi yang disebut Bani Israel menurut kesepakatan para ahli tafsir adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Ibrahim punya 3 istri. Sarah melahirkan namanya Ishaq. Ishak punya anak namanya Yakub. Kemudian punya istri yang kedua namanya Hajar, melahirkan keturunan namanya Ismail. Kemudian yang ketiga yang ada di Madian namanya Dewi Madian, melahirkan seorang anak namanya Syu'aib. Nah ini hubungannya. Yang dimaksud Bani Israel di sini bukan keturunan dari Hajar, bukan keturunan dari Madian, namun yang dimaksud oleh Bani Israel dalam ayat ini adalah keturunan dari Yakub yang merupakan anak dari Ishak. Ishak adalah merupakan anak dari Ibrahim. Artinya semua agama nanti titik temunya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya penting dibincangkan. Sebab orang Yahudi mengatakan pengikutnya Ibrahim. Orang Nasrani mengatakan pengikutnya Ibrahim. Orang Islam juga mengatakan sama pengikutnya Ibrahim. Karena tiga-tiganya itu adalah mengakui sebagai pengikut Ibrahim, maka harus ditentukan siapakah yang layak menjadi pengikut Ibrahim. Nah bedanya begini, Muhammadiyah mengaku sebagai pengikut Rasulullah, NU sebagai pengikut Rasulullah, Salafi sebagai pengikut Rasulullah, Wahabi sebagai pengikut Rasulullah. Enggak bedanya kayak begitu mungkin. Maka harus ditentukan siapakah yang layak menyabat, siapakah yang layak menggendol, siapakah yang layak menyematkan namanya sebagai pengikut Rasulullah. Ukurannya adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menjadi umatnya Rasul atau tidak diukur sama Rasulullah. Lah bagaimana cara mengukur semua itu? Disinilah awal kisahnya nanti kita mulai dari ayat yang ke-40. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.